Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 1 dari materi ke-1 yaitu kamera, film, dan digital yang beranggotakan Julianti Savana Zahra, saya sendiri dengan NIM 244.002 1006. Yang kedua Naufal Ilham Saputra dengan NIM 244.002 2007. Dan Diarini Febrianti 244.002 Pengertian kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Selain digunakan untuk mengambil atau capturing gambar, kamera canggih dewasa ini juga dapat digunakan untuk merekam atau recording suatu kejadian atau aktivitas tertentu seperti orang berjalan, menari, tertawa, dan sebagainya. Berikut gambar-gambar bagian kamera. Bagian-bagian kamera dan fungsinya. 1. Lensa cembung positif. Lensa ini terletak di bagian depan kamera. Lensa positif berfungsi mengatur agar cahaya yang masuk dapat diterima dengan baik oleh film. Pengaturan ini dilakukan dengan cara menggerakkan susunan lensa positif menjauhi atau mendekati film. Fungsi lensa ini sama dengan fungsi lensa mata, yaitu membiaskan cahaya yang masuk sehingga terbentuk bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang kedua, diafragma adalah bagian kamera berupa celah yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Dengan cara mengubah ukuran celah diafragma, jumlah cahaya yang masuk dapat diatur. Jika cahaya terlalu terang, celah diafragma dibuat kecil. Sebaliknya, jika pada ruangan redup, celah diafragma dibuka lebar. Pada kamera yang baik, besarnya celah dinyatakan dengan angka diafragma. Semakin besar angka diafragma, celah yang dihasilkan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil angka diafragma, celah yang terbuka semakin lebar. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Naufal Ilham Saputra. Dilanjutkan oleh Mbak Diarini. Film. Cahaya atau benda yang diterima oleh lensa akan diteruskan ke film dan membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Pemfokusan dilakukan dengan cara mengubah kedudukan lensa terhadap benda sesuai dengan jarak benda yang akan difoto. Pelat film berfungsi sebagai tempat bayangan dan menghasilkan gambar negatif, yaitu gambar yang berwarna tidak sama dengan aslinya, tembus cahaya. Pelat film menggunakan pelat seluloid yang dilapisi dengan gelatin dan perak bromida untuk menghasilkan negatifnya. Setelah dicuci, negatif tersebut dipakai untuk menghasilkan gambar positif atau gambar asli pada kertas foto. Kertas foto merupakan kertas yang ditutup dengan lapisan tipis kolodium yang dicampuri dengan perak klorida. Gambar yang ditimbulkan pada bidang transparan disebut gambar diapositif. Ini dia gambarnya. Empat, prisma. Sebuah prisma digunakan pada beberapa kamera refleks lensa tunggal atau SLR modern. Dalam kamera jenis ini, prisma digunakan untuk membelokkan cahaya sehingga dapat berputar mengelilingi bagian dalam kamera, agar fotografer dapat melihat gambar aktual yang akan diambilnya melalui lensa kamera. 5. Shutter. Shutter atau penutup merupakan komponen yang memungkinkan lewatnya cahaya melalui lensa dalam waktu yang singkat. Untuk memperoleh hasil pemotretan yang bagus, lensa dapat geser maju mundur sampai terbentuk bayangan paling jelas dengan jarak yang tepat, kemudian tekan tombol shutter. 6. Aperture. Aperture berfungsi untuk mengatur besar kecilnya diafragma. Prinsip kerja kamera.
Prinsip kerja kamera mirip dengan mata manusia. Lensa kamera merupakan bagian dari kamera yang berfungsi untuk membentuk bayangan. Mirip lensa mata pada mata. Kamera dilengkapi dengan film yang berfungsi sebagai tempat bayangan. Mirip dengan retina pada mata. Jika mata memiliki kemampuan untuk berakomodasi pada kamera pengaturan bayangan agar jatuh tepat pada film dilakukan dengan cara menggerakkan lensa. Seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh proses pembentukan bayangan pada kamera. Prinsip kamera secara umum sebagai berikut. Pertama, objek yang hendak difoto harus berada di depan lensa. Kedua, ketika diafragma terbuka, cahaya yang melewati objek masuk melalui celah diafragma menuju lensa mata. Kemudian lensa mata akan membentuk bayangan benda. Ketiga, supaya bayangan benda dapat jatuh pada film dengan jelas, maka letak lensa harus digeser-geser mendekati atau menjauhi film. Yang keempat, menggeser-geser lensa pada kamera seperti mengatur jarak fokus pada lensa mata atau akomodasi. Berikut ini adalah gambar diagram pembentukan pada kamera. Next. Berikut adalah contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, sebuah kamera memiliki titik api 60 mm, 80 mm. Awalnya digunakan untuk mengambil gambar benda yang cukup jauh. Kemudian kamera digunakan untuk mengambil gambar sebuah benda yang jaraknya 2 meter dari lensa. Tentukan kemana dan berapa jauh lensa kamera harus digeser. Jawabannya, fokus 80 mm atau 0,08 meter. Keadaan mula-mula S. Maka masuk dalam rumus 1/S1 plus 1/S1 aksen sama dengan 1/F. Di mana 1/S1 sama dengan garis gelombang, 1 per garis gelombang plus 1 plus S aksen sama dengan 1 per fokusnya kan 0,08 meter. Jadi langsung dimasukkan. Jadi 1 per S aksen sama dengan 1 per 0,08. S aksen sama dengan 0,08 meter. Next. Kemudian, keadaan akhir S2 sama dengan 2 meter. Maka 1 per S2 ditambah 1 per S2 aksen sama dengan 1 per F. 1 per 2 ditambah 1 per S2 sama dengan 1 per 0,08. Kemudian 1 per S2 aksen sama dengan 1 per 0,08 dikurangi 1 per 2. 1 per S2 aksen sama dengan 100 per 8 min 1 per 2. Kemudian 1 per S2 aksen sama dengan 100 per 4 per 8. Kemudian 1 per S2 aksen sama dengan 96 per 86. Dengan hasil S2 aksen sama dengan 8 per 96 atau 0,0833 meter. Besar pergeseran lensa kamera adalah sebagai berikut. D sama dengan S2 aksen min S1 aksen. D di mana S2 aksennya adalah 0,0833 dan S1 aksennya 0,08. Dan menghasilkan D 0,0033 meter atau setara dengan 3,3 mm. Oleh karena S2 aksen lebih besar daripada S1 aksen, maka D lebih besar daripada 0. Artinya, lensa kamera harus digeser menjauhi film. Next. Contoh soal selanjutnya yaitu jarak fokus lensa sebuah kamera adalah 50 mm. Kamera tersebut diatur untuk memfokuskan bayangan pada benda jauh tidak terhingga. Berapa jauh kamera harus
lensa kamera harus digeser agar dapat memfokuskan bayangan benda yang terletak pada jarak 2,5 meter? Jawabannya, ketika digunakan untuk memfokuskan benda yang letaknya jauh tidak terhingga, bayangan benda tersebut akan tepat berada di titik fokus lensa. Dengan kata lain, S-aksen sama dengan fokus, yang dimana fokusnya sama dengan 50 mm. Ketika jarak benda ke lensa S 2,5 meter atau setara dengan 2500 mm, bayangannya adalah sebagai berikut. Dengan memasukkan rumus 1 per S plus 1 per S aksen sama dengan 1 per fokus, di mana 1 per S adalah 1 per 2500 ditambah 1 per S aksen, karena belum diketahui jarak bayangannya, sama dengan 1 per 50, karena fokusnya 50. 1 per S digeser menjadi 1 per X aksen, 1 per X aksen sama dengan 1 per 50 min 1 per 2500. Kemudian 1 per S aksen sama dengan 50 per 1 per 2500. Dan menghasilkan 1 per S aksen sama dengan 49 per 2500. S aksennya dibalik menjadi 2500 per 49, sehingga menghasilkan jarak bayangan atau X aksen sejauh 51,02 mm. Dengan demikian lensa harus digeser sejauh 51,02 mm dikurangi dengan fokusnya tadi 50 mm sama dengan 1,02 mm. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.